Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel yang didedikasikan bagi adik-adik mahasiswa maupun pelajar yang mau belajar bahasa Inggris secara mandiri. Saya memang fokus pada belajar TOEFL bagi pemula, membahas soal di buku Longman, Introductory for the TOEFL Test. Alhamdulillah sampai hari ini channel ini sudah berkembang cukup pesat ya. 92.000 subscriber, 4 juta lebih views, dan 179 video. Oleh kompas.com, channel ini dinyatakan sebagai salah satu channel TOEFL terbaik belajar, channel YouTube terbaik belajar TOEFL. Yang belum kenal, saya Yanto, dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi ya. Kualifikasi pendidikan saya dokter. Saya ngajar bahasa Inggris, bukan ngajar matematika atau ngajar teknik kemudian ngajar bahasa Inggris di YouTube. Enggak ya. Oke. Nah, kita masih pada seri kosakata, Adik-adik. Kosakata sangat penting dalam penguasaan belajar bahasa Inggris untuk skill manapun. Listening, kosakata penting. Speaking, kosakata lebih penting lagi. Reading juga sama, writing juga sama. Maka saya bikin seri secara khusus untuk bahas kosakata yang paling sering digunakan dalam tes TOEFL, IELTS, TOEIC, maupun percakapan sehari-hari. Materinya diambil dari buku 4,000 Essential Words karya Paul Nation. Ini merupakan hasil penelitian dari Paul Nation, seorang pakar vocab untuk kosakata dari New Zealand, tentang bagaimana belajar bahasa Inggris itu seharusnya, khusus mengenai kosakata. Jadi dia sudah nyusun 4.000 kata pertama dalam bahasa Inggris. Nah, di bagian channel saya ini kita hanya membahas ya mungkin 1.000 kata pertama saja dalam bahasa Inggris, dan setiap pertemuan ada 20 kosakata yang kita bahas. Jadi untuk membahas kosakata tidak hanya sekedar tahu maknanya saja, tapi juga mesti paham jenis katanya apa. Kata kerja, kata benda, kata sifat, lalu letaknya dalam kalimat seperti apa, pengucapannya seperti apa, maknanya dalam kamus seperti apa, kemudian persamaan katanya, lawan katanya, dan konteksnya, contohnya dalam kalimat. Nah, pada materi ini juga ada latihannya. Jadi latihannya cukup banyak untuk mengetahui apakah adik-adik sudah paham dengan yang saya sampaikan atau tidak. Oke, kita coba mulai saja. Nah, ini kita sudah sampai pada unit 23 ya, adik-adik. Unit 23, jadi judulnya 1.000 kata pertama dalam bahasa Inggris. Kata yang akan kita bahas adalah kata nomor 441 sampai 460. Meskipun hanya 20 kata per kali pertemuan, tapi sesungguhnya kita pelajari lebih dari 100-an. Karena kita tidak mungkin memahami sebuah kata tanpa kata-kata yang lain. Makanya cara belajar menghafal 10 kata sehari, lalu dalam sebulan bisa dapat 300, itu tidak efektif jika tidak diikuti dengan pemahaman mengenai konteksnya dalam kalimat. Jadi kita belajar tuh mesti berdasarkan penelitian ya adik-adik, tidak hanya sekedar pengalaman orang yang bahasa Inggrisnya sudah bagus, karena setiap orang tuh ya berbeda cara memahaminya. Oke, kata nomor 441 ada advance, merupakan verb di sini, tidak pakai D dia. To advance is to go forward. Mengadvancekan sesuatu itu artinya memajukan. Maju, forward itu kan maju ya. Nah, ini contoh kalimatnya. Jadi ini ejaannya, kemudian ini jenis katanya dia adalah verb, artinya letaknya sesudah subjek, kemudian ini pengertiannya dalam kamus, dan ini adalah contohnya dalam kalimat. Jadi sangat lengkap. Dan kata itu diulang sebanyak 3 kali per slide. Maksudnya apa? Biar kita gampang mengingatnya tanpa harus menghafal. Oh, advance, tulisannya ADVANCE.
Ini contoh kalimatnya. He advanced up the ladder slowly. Dia memajukan tangga itu dengan pelan. Artinya menggeser ke depan. Athlete ini adalah noun, berarti letaknya sebagai subjek bisa atau sebagai objek. An athlete is a person who plays sport. Ini pengertiannya. Jadi kita tidak hanya belajar atlet, sebetulnya kita juga belajar person, play sport, dan mengingat kata-kata yang sudah kita kuasai sebelumnya. An athlete is a person who plays sport. Atlet adalah orang yang bermain olahraga. Some athletes, ini karena dia kata benda letaknya di depan kalimat. Some athletes can play many sport very well. Beberapa atlet dapat memainkan banyak sekali cabang olahraga dengan baik. Oke, average. Ini juga kosakata yang cukup mudah ya. Dan dia adalah adjektif. Berarti sebelumnya mestinya adanya to be gitu. If something is average, it is at a normal level. Jika sesuatu itu average, artinya levelnya normal, biasa. Jadi ini rata-rata maksudnya. I'm not rich or poor, I'm average. Saya bukan orang kaya, saya juga bukan orang miskin. Saya orang biasa, orang kebanyakan, bisa juga kayak gitu. Ini kan normal level. Jadi tidak paling tinggi, juga tidak paling rendah. Behavior, ini pakai O, bisa juga pakai U kalau dia British English. Kalau ini kan yang kita gunakan kayaknya American English ya. Ini adalah noun. Your behavior is the way you act. Behavior Anda adalah cara Anda bersikap, berperilaku, bertindak. Their behavior was good this matter. They didn't cause trouble. Perilakunya, tindakannya baik sekali pada semester ini. Dia tidak menyebabkan banyak masalah. Nah, jadi kita tidak hanya belajar behavior, kita juga mengingat kata their, kata your, kata act, kata good this semester, cause trouble, dan seterusnya. Jika kita tidak paham ya tinggal lihat di kamus. Kata ini diulang 3 kali. Behind, ini merupakan preposisi. Kalau preposisi berarti kata depan. Behind means to be at the back of something. Behind itu artinya berada at the back, di belakang sesuatu. Jadi back sama dengan behind. Sinonimnya. The little girl was hiding behind a tree. Gadis kecil itu sedang bersembunyi di belakang pohon. Ingat dia preposisi, maka sesudah preposisi itu adalah kata benda. Ini ada kaitannya dengan pelajaran TOEFL kita juga. Course adalah noun. A course is a class in a school. Nah ini, course ini sama dengan kelas. Jadi bisa diganti nih kata course dengan kelas. Dalam bahasa Inggris itu kursus itu sama dengan kelas. Cuman dalam bahasa Indonesia agak berbeda ya. I took. Ini juga bisa bermakna mata pelajaran. I took ini contohnya. I took a PE, physical exercise course. Saya ngambil pelajaran physical exercise. Kayak pelajaran apa ya? Olahraga kali ya. Di sekolah tahun ini. I took bentuk lampau. Lower. Nah, lower di sini bukan adjektif rupanya, bukan lebih rendah, tapi dia merupakan verb. To lower something is to make it go down. Melower sesuatu katanya adalah membuatnya turun, menurun gitu. The chart show how his production has lower over the year. Bagan itu menunjukkan bagaimana produksinya itu telah menurun selama tahun itu. Jadi lower di sini verb bukan adjektif. Match, nah ini juga verb, match bisa juga noun. Tapi dalam konteks ini adalah verb, kata kerja. To match is to be the same or similar. Mematch, jadi dimatchingkan kan kalau kita sudah kadang-kadang menggunakannya dalam bahasa sehari-hari. Match itu, mengematch itu artinya sama atau mirip. Jadi match maknanya bisa sama atau mirip. Ini kan persamaan kata adik-adik. The two shoes match, they look the same. Kedua sepatu itu mirip. Mereka kelihatan sama.
Jadi memahami sebuah kata dalam konteksnya. Makanya saya tidak tulis artinya di sini sengaja biar adik-adik terbiasa belajar dalam bahasa Inggris. Member adalah noun. A member is a person who is a part of a group. Member adalah seseorang yang merupakan bagian dari sebuah kelompok, berarti anggota. Julie is the newest member of our team. Julie adalah newest. Nah, ini ingat akhiran est itu menyatakan paling ya. Jadi Julie ini adalah anggota tim kita yang paling baru. Mental sudah jadi bahasa Indonesia, adjektif dia. If something is mental, it has to do with your mind. Jika suatu itu merupakan bagian dari mental, dia berkaitan dengan mind, pikiran. I made a mental picture of the room. Aku membuat pikiran mental dari ruangan itu. Jadi membayangkan dalam pikiran, mental picture. Passenger ini sangat mudah, merupakan noun. Jadi artinya kata passenger paling sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam bahasa Inggris. Karena dia termasuk 1000 kata pertama. Jadi kadang-kadang kita merasa, oh kosakata saya masih rendah, nggak sampai 500-an. Padahal rata-rata kita adalah lebih dari 2000 jumlah kosakata yang kita kuasai. A passenger is a person who rides in a car, train, or airplane. Passenger itu adalah orang yang menumpang in a car, di mobil, kereta api, atau pesawat. One passenger was standing in the subway train. Satu orang penumpang sedang berdiri di kereta api. Subway ini bawah tanah ya. Biasanya di kota-kota besar di dunia. Kayak New York. Personality, nah ini adalah noun. Your personality, jadi dia kata benda letaknya bisa sebagai subjek. Your personality is what you are like and how you behave. Personality Anda adalah what you are like, Anda seperti apa, and how you behave, dan bagaimana Anda berperilaku. Jadi behave ini berperilaku. John has a bad personality. John memiliki personality yang buruk, kepribadian yang buruk. Poem adalah noun. Poem is a short kind of writing. Poem itu jenis tulisan pendek ya. Kita memaknainya menjadi puisi atau sajak. William Shakespeare, tahu ya, ini pujangga terkenal dari Inggris yang menulis drama Romeo dan Juliet yang sudah difilmkan. Wrote, wrote ini bentuk lampau dari write. Jadi ini subjeknya. William Shakespeare wrote many poems, menulis banyak sekali puisi. Pole, noun. A pole is a long thin stick made of wood or metal that support things. Pole adalah stick, semacam tongkat tipis yang panjang ya, terbuat dari kayu atau besi yang support things, yang membantu benda-benda yang lain. Jadi pole itu semacam tiang ya. The flag was hanging from the flagpole. Flag, bendera itu sedang tergantung di tiang bendera. Remove, ini adalah verb, berarti dia letaknya nanti sebagai verb, letaknya di tengah sesudah subjek. To remove something is to take it away. Meremove sesuatu berarti mengambilnya, menjauhinya. I remove the nail from the board. Aku mengambil atau bisa juga mengangkat paku dari papan. Menarik bisa juga. Memindahkan bisa juga. Membuang bisa juga, tergantung konteksnya. Safety, ini sudah jadi bahasa Indonesia juga, sering dipakai. Safety means to be the condition of being safe and free from danger. Safety itu artinya keadaan aman dan bebas dari bahaya. Jadi yang kita pelajari safety, tapi kita tetap belajar tentang safe, ada free, ada danger. Jadi kosakata yang lama, yang lain tetap kita pertahankan.
For his own safety, he was placed in a car seat. Untuk keamanannya sendiri, demi keamanannya sendiri, dia diletakkan dalam car seat. Car seat itu tempat duduk khusus bayi biasanya di mobil untuk balita ya. Shoot adalah verb. To shoot is to fire something like a bullet at someone or something. Shooting, menembak sesuatu tuh to fire ya, menembak sesuatu seperti peluru, jadi menembaki sesuatu pada orang lain atau pada benda yang lain. The hunter raised his gun to shoot at the target. Pemburu itu mengarahkan pistolnya untuk menembak target. Sound. Nah, di sini sound bisa kata benda, bisa juga verb. Tapi pada kalimat contoh ini yang kita gunakan adalah sound sebagai verb, kata kerja. To sound means to make a noise. Men-sound suatu artinya membuat noise, membuat suara atau membuat ribut. The alarm clock sounded and woke us all up. Jadi jam waker itu sounded, berbunyi atau berdering juga bisa di sini ya, dan membangunkan kami semua. Swim, nah ini sangat mudah. To swim is to move through water, bergerak di dalam air. I love to swim in the ocean. Aku suka berenang di laut. Web, ini yang terakhir, adalah noun. A web is a home made by spider. Rumah yang dibuat oleh spider. Laba-laba. Jadi sarang laba-laba. Mom clean the spider webs. Ibu membersihkan sarang laba-laba out of the garage, di garasi. Nah ini, jadi setelah kita membaca, mengingat, ada 3, jadi setiap kata dalam satu slide itu dimunculkan 3 kali. Nah sekarang latihan, kita dicek ke daya ingat kita, masih ingat nggak tanpa harus melihat slide sebelumnya, kata apa yang dimaksud. Ini sudah dibikin 2 huruf pertamanya, tinggal mengisi yang lain. I need to find the other sock that is the same as this one. Aku harus mencari kaos kaki ya yang sama. Nah, yang sama ini sama dengan apa tadi? Match ya. That match. Mungkin match-nya bentuk lampau. Please take away. Nah, take away apa? Remove. Nah, silahkan dicek remove itu tulisannya seperti apa. Jadi ini belajar writing juga. This is a very formal morning. Nothing bad has happened. Ini adalah pagi yang sangat normal. Tidak ada hal buruk yang terjadi. Normal, sangat normal apa? Sama dengan average. The bell rattle sama dengan apa tadi? Sounded misalnya. Go forward dan seterusnya. Ada 10. Nah, dikerjakan semuanya, nanti dicek jawabannya di kolom komentar. Jadi kolom komentar, kolom deskripsi itu saya sudah tampilkan kalau ada yang mau mendengar listeningnya kata tersebut yang diucapkan langsung oleh Bule, ada di situ, dan juga kunci jawaban untuk latihan yang ada di pertemuan kita hari ini. Ini the sentence with bolded word that makes better sense. Nah, mana yang masuk akal kalimatnya? I was behind the winner, so I won the race. Aku berada di belakang sang juara pemenang, jadi aku memenangkan lomba itu. Nggak masuk akal ya, kan dia beradanya di belakang. Kalau ini webs are made by spider. Sarang laba-laba dibuat oleh laba-laba. Ya benar. Ini jawaban yang benar. Nah, kita hanya mengecek mana di antara 2 ini yang makna kalimatnya make sense. Make sense itu masuk akal, tidak aneh. Nah, gitu. Jadi kita mempelajari kata yang lain juga di sini. Ada increases, tinggal lihat di kamus, ada city dan seterusnya. Nah, ini to move, ini pengertiannya, lalu katanya apa? To move through water tadi. Masih ingat? Swim ya.
sesuatu yang bagus untuk dibaca, poem barangkali. Nah, silakan dicek, saya tidak mau membocorkan jawabannya ya. Jadi adik-adik sebaiknya belajar sendiri, itu akan lebih mudah kita mengingat di kepala kita ketimbang kita hanya disodorkan kunci jawabannya langsung. Nah, ini adalah sebuah bacaan yang mengcover ke-20 kata yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, dengan membaca, adik-adik akan lengket kosakata itu secara tidak sengaja dan biasanya lebih permanen. Dengan catatan kita rutin melakukannya. Begitu menurut teori pembelajaran. Sekali lagi, bukan dengan menghafal 10 kata per hari. Nah, coba ketika kita membacanya, dalam pikiran kita juga kita mengikuti apa yang kita baca. Jadi mata, pikiran itu harus sinkron. Saya contohkan ya, Stacy, jadi judulnya The Camp, tempat camping. Stacy wanted to stay at a nice hotel for vacation. Jadi cara membacanya adalah demikian. Stacy wanted itu artinya menginginkan. Kok ada idenya ya? Jadi tanya pada diri sendiri. Oh, berarti kejadiannya sudah lampau. Stacy ingin tinggal di sebuah hotel yang mewah untuk liburan. But her parents, tapi orang tuanya send. Send ini bentuk lampau dari send yang ada di. Kalau ini kan bentuk lampau dari want. Tetapi orang tuanya mengirim dia ke sebuah tempat camping ya, yang buruk. Jadi bukannya dia ke hotel, dia pengen liburan sebetulnya, tapi justru dikirim ke tempat camp. Ya kayak kalau di Indonesia barangkali kalau bulan puasa ada tempat apa dulu namanya ya, pesantren kilat gitulah kira-kira. For breakfast, jadi untuk sarapan, Stacy like fresh juice and chocolate milk. Jadi biasanya kalau sarapan Stacy itu suka apa, fresh juice yang segar ya, and chocolate milk, dan susu coklat. But she got water at the camp. Nah, biasanya dia kayak gini, tapi pada waktu camping dia dapatnya cuma air putih doang. In the afternoon, jadi kita mesti membaca dan mencoba memahaminya, Dede. Karena ini kan bukan untuk ujian. Ini untuk pemahaman kita dulu. Kalau Dede sudah terlatih, maka pas ujian itu jadi terbiasa. In the afternoon, she wanted to write poems. Pada sore hari, dia sebetulnya ingin menulis puisi. But she had to swim, tapi harus ikut berenang. The camp was near an airport with loud planes. Camp itu letaknya dekat dengan bandara, di mana banyak suara pesawat yang keras ya. Spider webs hung over her bed. Sudahlah terlalu ramai suaranya. Kemudian sarang laba-laba itu tergantung di atas tempat tidurnya. To her, the kids' average behavior was very bad. Bagi Stacy tadi, bahwa perilaku normal, perilaku biasa-biasa saja dari anak-anak yang ikut camp itu merupakan sangat buruk sekali. Mungkin karena dia anak orang kaya ya, biasa hidup mewah. Sekarang ketemu dengan anak yang biasa, dia merasa semua orang buruk. No girl match her personality. Tak satu pun gadis yang match yang sama kepribadian, yang sama-sama dari keluarga kaya, hidup dengan kemewahan dan seterusnya. She hated it. Hated karena dia bentuk lampau, masa katanya hate. One day they had a class. Suatu hari mereka ada kelas. Mental exercise sounded good to Stacy. Jadi latihan mental. Kedengarannya bagus sekali bagi Stacy. But it was a course on water safety. Jadi judul kelasnya itu latihan mental. Kedengarannya sih bagus katanya. Ternyata katanya it was a course on water safety. Itu ternyata kelas mengenai keselamatan berada di air. They learn how to be safe passengers on a boat. Jadi mereka belajar bagaimana menjadi penumpang yang aman di sebuah perahu. Stacy didn't ever plan to go on board. Bahkan dia sama sekali tidak pernah berencana untuk naik perahu. The next day they played a game. Hari berikutnya mereka bermain
bermain ya, melakukan permainan. There were a red team and a blue team. Ada tim merah dan ada tim biru. Stacy was on the blue team. Stacy berada di tim biru. Each team had to try to remove the other team's flag from a pole. Jadi aturannya setiap tim harus mencoba memindahkan bendera tim lain dari tiangnya. They also had to use water guns. Mereka juga harus menggunakan pistol air. I'm not much of athlete. Saya bukan tipikal seorang atlet, kata dia, she said. But she still had to play. Tapi dia tetap harus bermain. Stacy took a water gun and looked for somewhere to hide. Stacy mengambil water gun tadi, pistol air, dan look for, mencari-cari tempat untuk bersembunyi. A boy said, seorang anak laki-laki mengatakan, Stacy, you advance to the middle. Kamu maju ke tengah. I will go right. Aku akan ke sebelah kanan. Those two will go left. Dan mereka yang dua orang itu akan ke sebelah kiri. Stacy still didn't want to play. Stacy sebetulnya masih tidak pengen bermain. She walked into the forest and saw a red team player coming. Dia kemudian berjalan menuju, karena kegiatan campnya di dekat hutan ya, menuju hutan, dan dia melihat a red team player coming. Pemain grup tim merah, dia melihat tim merah, pemain tim merah datang. Stacy hid. Hid ini bentuk kedua dari hide tadi, ini dia. Hide bentuk pertamanya, bentuk keduanya ini. Bentuk ketiganya hidden. Hidden camera, double D. Jadi Stacy-nya bersembunyi di belakang sebuah pohon and then jump out, dan keluar, jump out, lompat ya. Lompat keluar and shot the other player, dan menembak pemain lain. Artinya pemain tim merah. This is fun, Stacy thought. Wah, ini keren sekali, menyenangkan sekali. Pikir Stacy ini. Bentuk kedua dari think, thought. Several minutes after advancing further, Stacy saw the red flag. Beberapa menit setelah maju lagi, Stacy melihat tiang bendera merah. Nah, red team member was watching over it. Seorang anggota tim merah sedang mengawasi tiang bendera itu, karena tiang bendera harus dijaga ya. She shot him with her water gun. Dia menembak cowok itu yang menjaga tadi dengan pistol air. Then she lowered the flag and ran back to her team. Dan dia menurunkan bendera tim merah, dan berlari kembali ke timnya. I got it, katanya. Teriak dia ya. The blue team won. Karena dia berhasil merebut bendera tim merah. Jadi tim biru jadinya menang. Stacy was the hero. Stacy menjadi pahlawan. For the rest of the week, Stacy had fun. Nah, pada sisa hari-hari dalam minggu itu, dia merasa senang, bahagia, ikut di camp tersebut. She even met new friends. Bahkan dia punya banyak teman baru. Nah, terakhir ini reading comprehension. Ini how did Stacy win the game? Silahkan dipraktekkan bagaimana cara menjawabnya. Saya sudah menjelaskannya di bagian reading TOEFL ya. Nah, dijawab nanti ada kunci jawabannya di kolom deskripsi. Jadi demikian adik-adik ya, mempelajari kosakata itu memang tidak gampang. Butuh waktu yang lama sekali. Tidak bisa bulanan, bahkan mungkin tahunan. Tapi seperti yang berkali-kali saya bilang, 2 tahun dari sekarang adik-adik belajar atau tidak belajar bahasa Inggris, usia adik-adik akan bertambah 2 tahun. Bedanya adalah jika hari ini kita serius belajar bahasa Inggrisnya, mau dengan telaten, disiplin, rutin belajar bahasa Inggris, insya Allah bahasa Inggris kita pasti jauh lebih baik 2 tahun dari sekarang, bahkan setahun dari sekarang. Karena memang belajar itu butuh waktu, ada kendala, tantangan, dan sebagainya. Oke, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, dan share channel ini. Untuk yang sudah share, yang kasih komen, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang ngelapor bahwa TOEFL-nya dapat 530, 560, bahkan ada yang 600.
saya ucapkan terima kasih. Itu sangat berarti buat saya, Dede, karena tujuan channel ini untuk membantu sesuai kemampuan saya sebagai seorang dosen bahasa Inggris. Itu cita-cita saya ketika 2 kali dapat beasiswa ke luar negeri. Nah, cita-cita saya ingin memulangkan uang yang negara sudah berikan ke saya dengan cara yang elegan. Saya sudah menulis buku saya yang terakhir 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris. Silahkan dilihat di Shopee atau Gramedia. Ringkasannya atau summary-nya sudah ada di video di channel ini. Oke, demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.